Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal Maharputra. Saya mahasiswa Universitas Merdeka Malang semester 4. Di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang observasi dan wawancara untuk guna tugas praktikum saya. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Sebelum lanjut ke wawancara, bisa perkenalkan diri Anda? Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Indah Putri. Sudah siap untuk diwawancarai? Siap. Bersedia? Bersedia. Selama Anda kuliah, apakah Anda pernah mendapatkan tindakan bullying, baik dari teman Anda ataupun dari yang lain? Jujur waktu awal semester, sekarang kan saya sama seperti Anda semester 4. Itu ketika pertama kali masuk kampus, semester awal, saya mengalami kasus pembulian. Dan itu dilakukan oleh teman saya sendiri. Teman sendiri? Iya, teman kampus. Apakah Anda tahu penyebab Anda mendapatkan tindakan bullying tersebut? Saya tidak mengatakan secara pasti kasus tentang pembulian terhadap diri saya sendiri itu apa penyebabnya. Namun mungkin kemungkinan besar karena status sosial dalam keluarga saya. Mungkin karena itu sih saya dilakukan pembulian oleh teman saya sendiri. Apalagi apa mereka status sosialnya lebih tinggi dari Anda? Ya, status sosial mereka lebih tinggi dari saya, dan apalagi mereka itu teman saya, otomatis mereka tahu bagaimana kehidupan saya dan keluarga saya. Selanjutnya, apakah orang tua Anda tahu kalau Anda mendapatkan tindakan bullying tersebut? Tidak. Saya tidak berani untuk memberitahu kasus pembulian ini kepada orang tua saya. Karena pada dasarnya orang tua pasti sedih dan tidak tega ketika melihat seorang anaknya sendiri dibully, apalagi karena status sosial. Pasti mereka berpikir mereka akan merasa bersalah terhadap, ya mungkin karena dulu mereka mengapa bisa melahirkan seorang anak dengan di keluarga status sosial yang seperti ini. Itulah makanya saya tidak pernah membuka suara atau menceritakan semua kasus pembulian ini terhadap kedua orang tua saya. Tidak mau membebani juga ya? Tidak. Karena saya pikir itu akan membuat orang tua saya terbeban dan merasa tidak tenang. Merasa bersalah juga? Iya, pasti itu merasa bersalah. Karena dalam diri saya sendiri aja, walaupun saya merasa kayak tidak tenang menjalankannya sendiri, apalagi ketika orang tua yang melahirkan saya gitu tahu tentang kasus pembulian ini. Lalu bagaimana cara Anda untuk menutupin kasus bullying tersebut dari orang tua Anda? Pastinya saya bersikap seperti biasa-biasa saja depan kedua orang tua, seakan-akan tidak terjadi masalah. Mungkin cara saya selain itu untuk meluapkan mungkin kayak rasa sedih itu biasanya menyendiri di kamar. Tetapi ketika orang tua datang dan menanyakan mungkin kondisi atau apa yang terjadi, itu saya pasti berkata tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Bersikap baik-baik saja. Karena udah saya katakan sebelumnya, pasti ketika saya bercerita dan terbuka tentang kasus pembulian ini terhadap kedua orang tua saya, itu pasti akan membuatnya merasa sedih dan pasti akan kepikiran. Dia pasti memikirkan bagaimana mental saya dan perasaan saya ketika berada di kampus, tetapi saya dilakukan pembulian oleh teman saya sendiri. Maka dari itu, saya lebih suka menutupi kasus pembulian ini terhadap diri saya sendiri, karena saya tidak mau membuat orang tua saya merasa terbebani dengan apa yang saya rasakan. Lalu bagaimana sikap Anda ketika mendapatkan tindakan bullying tersebut? Reaksi Anda? Jujur kalau reaksi pasti kayak rasanya ingin memberontak, cuma itu terkadang kayak itu mungkin semua tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan pembulian. Mungkin secara manusia normal, mungkin ketika Anda mendapatkan kasus pembulian pasti Anda merasa kayak ingin marah, ingin membalas, ingin marah, bahkan ingin menonjok orang yang telah membuli kita. Namun saya rasa itu bukan sebuah jalan atau penyelesaian untuk menyelesaikan kasus pembulian ini. Mungkin saya lebih diam, karena diam saja itu bukan diam kalah, cuman untuk meminimalisir tidak terjadinya permasalahan yang lebih besar. Walaupun kasus pembulian tersebut bahkan lebih besar kasusnya dengan saya, karena mereka itu membuli saya gitu kan. Cuman saya hanya menjaga untuk meminimalisir tidak terjadi sebuah kekacauan. Apalagi kasus pembulian ini terjadi di dalam kelas saya. Otomatis saya lebih suka untuk berdiam diri. Mungkin itu salah satu cara untuk menenangkan perasaan saya sendiri. Karena jujur, untuk bercerita ke teman, saya tidak selalu percaya dengan teman. Saya juga bukan tipikal orang yang terbuka. Jadi saya lebih suka untuk memendam suatu permasalahan.
Dari kasus yang Anda jalanin, apakah Anda pernah merasa ingin membalas tindakan bullying tersebut Ingin. terhadap orang yang Sangat, membuli Anda? sangat ingin. Tapi Tapi saya selalu berpikir, sudah saya katakan sebelumnya, buat apa saya melakukan itu, karena itu hanya meluapkan emosi saya sesaat. Itu akan memperburuk keadaan, justru Iya. menambah masalah baru. Dan saya rasa itu akan menambah kasus pembulian terhadap diri saya sendiri. Padahal jelas-jelas orang tersebut yang bersalah besar karena melakukan kasus pembulian terhadap diri saya sendiri. Saya hanya ingin suatu saat tidak ada lagi kasus pembulian terhadap orang-orang, karena mungkin bagi orang yang tidak merasakan pembulian, mereka tidak merasakan bagaimana sakitnya tekanan mental. Apalagi di saat kasus pembulian terjadi, saya belum mempunyai teman yang begitu dekat yang siap untuk saya ceritakan kasus saya. Dan saya juga bukan orang tipikal yang terbuka. Saya hanya ingin orang yang membuli itu merasa jela terhadap mungkin istilah karma yang akan terjadi kepada mereka. Tidak, walaupun itu tidak terjadi mereka, mungkin bahkan terhadap keluarga mereka. Saya hanya ingin balas dendam itu bukan dari saya, tapi entah dari orang lain atau dari manapun. Karena saya ingin merasakan, istilahnya kayak saya ingin mereka tuh juga merasakan apa yang saya rasakan, tetapi bukan dengan tangan saya sendiri. Mungkin dari orang percaya lain. hukum karma. Iya, saya lebih kayak percaya hukum karma, cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Karena saya tidak ingin tangan saya itu melakukan sebuah kekerasan terhadap orang, dan itu membuat sebuah kasus permasalahan menjadi besar, dan otomatis itu bakal terdengar kepada orang-orang banyak. Pasti kedua orang tua dan keluarga saya itu pasti, ya mungkin orang akan membela saya, tapi itu tidak terdengar mengenakan, ya tidak terdengar mengenakan bagi keluarga saya. Apalagi tahu permasalahan utamanya itu tentang kasus pembulian terhadap diri saya sendiri, dan itu akan membuat keluarga saya mungkin lebih sedih dari saya gitu, apalagi kedua orang tua saya. Pertanyaan yang terakhir, mengapa Anda masih bertahan di lingkungan tersebut? Padahal Anda bisa keluar dari circle tersebut dan mendapatkan teman-teman yang lebih bisa menghargai Anda di tempat yang lain. Jujur saya pengen keluar dari lingkungan tersebut, cuma saya berpikir ketika itu kasus pembulian ini terjadi ketika saya masih awal-awal kuliah, dan ketika saya berbicara untuk mundur dari lingkungan tersebut, pasti orang tua saya menanyakan sebuah alasan mengapa, dan itu dibutuhkan alasan yang sangat logika. Apalagi ketika itu saya juga masih awal-awal kuliah kan, dan jujur waktu itu juga saya belum menemukan teman yang memang benar-benar dekat dengan saya, dan saya memberanikan diri untuk bercerita dan terbuka kepada mereka. Karena ketika itu kan saya juga belum terlalu mengenal mereka. Saya tipikal orang yang tertutup, yang ketika ada masalah saya suka menyendiri. Dan saya rasa, saya berpikir, mungkin ini terjadi ketika awal. Saya mencoba untuk bertahan karena mungkin kedepannya tidak akan terjadi lagi, dan mungkin ini membutuhkan sebuah proses untuk berhenti terhadap kasus pembulian terhadap saya. Mungkin mereka hanya sepengkal tahu tentang kehidupan status sosial keluarga saya. Mungkin dengan saya bertahan di sini untuk jalan ke depannya, itu akan berubah. Itu sih yang saya pikirkan, mengapa saya tetap bertahan dengan lingkungan tersebut. Terima kasih Anda sudah berkenan saya wawancarai. Sama-sama. Semoga masalah yang Anda hadapi cepat selesai, dan Anda bisa mendapatkan teman-teman yang lebih bisa menghargai Anda. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.